Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Kali ini kita berdua tidak hanya berdua saja ya, tapi kali ini kita sudah ada narasumber yang menemani kita pada hari ini. Halo dokter. Halo Mbak Krisna. Kali ini kita akan berbincang dengan Dokter Upik Astaning Tias. Ini akan bahas banget mengenai polusi udara yang sekarang tuh lagi marak banget terjadi di Indonesia ya. Betul, karena sekarang udah mulai masuk musim kemarau panjang, Kris. Nah ini Putri, ngomongin mengenai polusi udara, tentunya ini kan banyak banget ya dampak ataupun dampak negatif dari polusi udara tersebut. Mungkin ini aku akan sedikit bertanya kepada dokter ya dok, mengenai polusi udara yang tentunya ini sangat berpotensi ya terhadap mungkin penyakit-penyakit yang disebabkan oleh saluran pernapasan atau yang biasa kita kenal dengan ISPA ya dok. Betul. Ini untuk ISPA sendiri, mungkin dokter lebih jelaskan kepada pemirsa di rumah yang mungkin belum mengetahui mengenai ISPA. Silahkan dokter. Oke, ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA ini infeksi yang terjadi di organ pernafasan kita, mulai dari hidung, kemudian rongga sinus, kemudian tonsil atau amandel, kemudian tenggorokan, kemudian turun lagi bisa ke organ saluran paru dan ke organ paru-paru itu sendiri. Akut artinya proses terjadinya kurang dari 2 minggu. Jadi itu kenapa disebut dengan akut, karena memang itu proses terjadi itu lebih lama dari lumayan lama lah ya. Betul ya. Untuk penyebabnya sendiri, ini penyakit ISPA tuh penyebabnya apa aja sih? Oke, penyakit ISPA ini sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus, kemudian bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri. Tapi untuk gejalanya dok, ini apa saja sih maksudnya untuk orang yang benar-benar terkena ISPA ini? Apakah menunjukkan ciri tersendiri ataupun ada gejala-gejala khususnya dokter? Oke, gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA antara lain badan greges, kemudian sakit kepala, badan sakit-sakit atau badan pegel-pegel, kemudian pilek, hidung tersumbat, kemudian sakit tenggorokan, suara farau, bisa terjadi juga batuk-batuk yang disertai dahak maupun disertai darah. Kemudian pada kasus-kasus yang berat bisa menyebabkan keluhan sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan orang tersebut kehilangan kesadaran atau penurunan kesadaran, bahkan bisa menyebabkan kematian apabila pada kondisi yang sangat berat. Wah, ini sangat berbahaya sekali ya tentunya ya. Apabila mungkin pemirsa di rumah yang menunjukkan ciri-ciri ataupun gejala tersebut, ini segera langsung hubungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Terus biasanya penyakit ISPA ini menyerang siapa sih dok? Anak-anak kah, orang dewasa, atau orang tua nih dok? Oke, ISPA ini sebenarnya bisa menyerang semua kelompok umur, tapi utamanya orang-orang dengan kondisi daya tahan tubuh yang lemah, seperti anak-anak, kemudian lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit kronik seperti penyakit paru-paru kronik atau penyakit jantung, atau orang-orang pengidap HIV. Ini perlu diperhatikan banget ya. Lalu untuk faktor resikonya, ini apa saja dok? Faktor resikonya terutama ini yang berkaitan dengan daya tahan tubuh, yang melemahkan daya tahan tubuh. Ini antara lain pola hidup atau pola makan yang kurang sehat, kurang istirahat, kurang tidur, kemudian makanan atau minuman atau jajanan yang kurang bersih dan dengan gizi yang tidak seimbang. Kemudian bisa juga disebabkan oleh tadi faktor orang-orang dengan punya faktor resiko penyakit kronik, kemudian bisa disebabkan oleh dengan faktor cuaca, karena terjadi perubahan cuaca menyebabkan suhu sangat panas, kemudian banyak polusi, banyak debu-debu, sehingga hal ini menyebabkan orang-orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya lemah seperti lansia, anak-anak dan orang-orang dengan penyakit kronis ini mudah terjadi infeksi, termasuk infeksi saluran pernafasan akut. Perlu diperhatikan banget ya untuk kesehatannya juga ya dokter. Berarti musim kemarau panjang ini juga berpengaruh dong dok untuk kesehatan ya? Betul, musim kemarau panjang menyebabkan perubahan di lingkungan sekitar kita menjadi semakin panas, kemudian banyak debu-debu, banyak polutan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang rentan, yang dengan daya tahan tubuh lemah seperti lansia, kemudian anak-anak, kemudian orang dengan penyakit kronis. Ini
mudah terjadi infeksi, termasuk infeksi saluran nafas, kemudian infeksi saluran cerna dan lain sebagainya. Tapi untuk orang yang terkena ISPA ini dok, apakah ini akan berpotensi, ini berkomplikasi dengan penyakit-penyakit yang lainnya? Iya betul, ISPA ini apabila tidak ditangani dengan baik, ini bisa menyebar ke organ-organ yang lain, bisa menimbulkan komplikasi seperti infeksi di paru-paru. Kalau sudah terjadi infeksi di paru-paru, ini bisa bahaya, paru-paru kan fungsinya untuk organ nafas. Apabila terjadi infeksi di paru-paru yang berat, ini bisa menyebabkan seseorang gagal nafas, kemudian bisa menyebabkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, yang bisa menyebabkan kematian. Berbahaya sekali ya dok. Betul. Terus untuk upaya pencegahannya ini tuh apa sih dok yang harus dilakukan supaya tidak terkena penyakit ISPA ini? Oke betul. Untuk mencegah penyakit ISPA ini yang utamanya adalah menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat dengan menjalani pola hidup dan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, kemudian hindari merokok, hindari alkohol, kemudian pakai pelindung. Kalau kita mau beraktivitas dengan orang yang banyak, pakai masker misalnya. Kemudian ISPA ini juga bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi. Tadi kan dokter menyebutkan juga kita harus menjaga safety, diantaranya ialah mengenakan masker dan alat pelindung diri. Nah, aku ingin tanya apakah ISPA ini bisa menular ke orang lain dokter? Lalu kalau misalkan bisa, itu tuh lewat apa dokter? Okay. Apakah seperti COVID dengan droplet ataukah ini faktor keturunan yang lain sebagainya? Iya, ISPA ini bisa ditularkan. COVID ini kan termasuk penyakit saluran pernapasan akut juga. Jadi ya sebenarnya sama sih penularannya dengan droplet yang dikeluarkan oleh penderita melalui bicara, melalui batuk, melalui bersin. Ini terhirup oleh orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah, sehingga virus atau bakterinya masuk ke tubuh orang tersebut dan menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Ini jadi bahan perhatian banget ya, apalagi di musim kemarau yang berkepanjangan ini juga memicu terjadinya ISPA juga ya dokter ya. Untuk para pemirsa di rumah harus jaga banget nih kesehatannya, terus juga menjaga kesehatan dengan menggunakan masker dan juga lain sebagainya. Terus kalau sudah terkena penyakit ISPA ini pengobatannya apa aja sih dok? Oke, pengobatan ISPA yang paling utama adalah mengembalikan daya tahan tubuh supaya kembali fit. Karena ISPA ini, infeksi pernafasan akut ini proses perjalanannya 2 minggu, kurang dari 2 minggu. Jadi biasanya penyakit ISPA ini selang 2 minggu ini akan mengalami recovery, akan mengalami penyembuhan. Asalkan kita support dengan istirahat cukup, dengan minum air putih yang banyak, kemudian dengan mengkonsumsi makanan yang bersih dan bergizi seimbang, kemudian bisa juga dilakukan pada saat istirahat, misalnya tidur karena hidungnya mampet atau tersumbat, itu bisa juga kepala diposisikan agak lebih tinggi. Kemudian yang paling utama adalah cuci tangan sesering mungkin. Apabila habis batuk, habis bersin-bersin, lakukan etika batuk secara baik dan benar. Setelah itu kemudian lakukan cuci tangan agar tidak menular ke orang-orang sekitar. Kemudian bisa juga minum obat-obatan untuk mengurangi gejala, misalnya paracetamol, obat batuk. Tuh, kemudian jangan lupa suplai makanan yang bersih dan bergizi seimbang, bergizi cukup gitu. Kemudian apabila keluhannya dirasa memberat, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, mungkin ini sedikit penutup. Dokter tolong memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya pemirsa Etalase Indonesia agar tetap menjaga kesehatan, apalagi sekarang tuh di musim kemarau yang berkepanjangan ini yang kita tidak menutup kemungkinan ya, ini cuaca ataupun polusinya memang lagi buruk banget sih. Betul, ya di sejumlah pemberitaan juga demikian. Silahkan dokter. Oke, pada musim kemarau yang panjang ini saya berharap masyarakat tetap meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjaga pola hidup yang sehat. Makan makanan dan minuman yang
higienis atau bersih dan bergizi seimbang. Cukupi kebutuhan cairan karena pada cuaca kemarau yang panjang ini gampang sekali orang-orang dengan kondisi khusus seperti lansia, anak-anak, orang dengan penyakit kronis ini mudah terjadi dehidrasi sehingga memudahkan masuknya kuman-kuman infeksi virus maupun bakteri. Dan yang paling utama jangan lupa pakai pelindung. Misalnya kalau mau beraktivitas keluar rumah jangan lupa pakai masker atau pakai payung untuk melindungi dari paparan Sinar UV. UV. Betul. Oke, dokter terima kasih banyak sudah memberikan Alas Indonesia. Semoga di lain kesempatan masih bisa berbagi seputar kesehatan dan ilmu-ilmunya untuk para pemirsa di rumah. Siap. Sehat ya untuk Mbak Krisna sama Mbak Putri Iya, dan iya. semua masyarakat. Amin, amin, amin. Dokter juga sehat-sehat Iya, terus ya. betul. Oke, demikian pemirsa tadi itu perbincangan kita dengan salah satu dokter Rumah Sakit Anissa bernama Dr. Upik Astaning Tias. Nah, nanti kita akan balik lagi. Kita nanti akan ngapain, Putri? Kita akan bikin yang seger-seger nih, Kris, karena cuacanya itu sangat panas. Aku akan kasih sesuatu yang seger-seger. Oke, kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Etalase Indonesia. Indonesia. Dokter, terima kasih. Terima kasih Mbak Krisna, Mbak Putri.